Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Indah Noviana, NIM 193141114 dari PGMI 3D. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang problem psikologis umat Islam. Problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Problem psikologis umat Islam dalam memahami agama adalah terjadinya benturan pemikiran dengan tools yang berbeda. Bahkan tidak jarang metodologi dalam memahami ajaran agama terjadi pemisahan yang tegas dan ekstrim. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Masing-masing nalar yang saling menuduh bahwa lawannya terlalu kaku ternyata tidak menyadari bahwa logika yang ia gunakan pun adalah logika yang kaku. Dampak negatif dari pembacaan dengan tools yang bersebarangan ini mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Akhirnya, logika yang dibuat dengan niat mendamaikan dan menghindari adanya third claim pun akan terus berlanjut. Third claim antara dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika tidak ada formula untuk menyatukan dua logika ini. Tentunya, dampak psikologis ini muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pada pertengahan abad ke-20. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke eksistensi, dari doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar saja terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka. Normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik. Misalnya, metode penafsir ijmali, tahlili, maudhu'i, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsir seperti saleh, babit, dan dalam bahasa lain, dalam studi penafsiran Abid Al-Jabiri mengartikulasikannya dengan metode bayani. Metode bayani merupakan pengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat. Baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks. Implikasinya, pola ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada term halal haram, boleh tidak boleh, pahala dosa, surga neraka. Logika normativitas ekstrem mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Namun dalam perjalanannya, tafsiran tekstual memiliki dimensi yang beragam. Adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah: 1. Menjadikan teks sebagai sumber hukum masdarul hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, surga neraka. Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah pertama, anti realitas, berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan teks. Yang kedua adalah nalar normatif. Nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, hingga pada tataran ekstrim mereka tidak akan menerima logika kontekstualitas. Tiga, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa atau lugah language. Namun pluralitas bahasa tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Yang selanjutnya adalah nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore.
Saat ini kita tidak bisa menjawab problematika umat. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja. Namun, agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, dan pemenuhan ketenangan jiwa atau psikologis, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau ekonomi. Dengan multidimensional approach ini, diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas. Menurut Amin Abdullah, pembacaan historisitas dalam sebuah kajian keilmuan keagamaan adalah pembacaan yang baik. Historisitas memandang Islam lebih applicable dan mampu mentransform antara data dan realita, antara pure science dan applied science, dan dari esensi menuju eksistensi. Adapun ciri logika historisitas adalah melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, bermuara dari fakta menuju hipotesa, dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. Kedua, mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform dan agreeable, serta applicable. Meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Upaya mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Di era sekarang tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas ini perlu dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi problem solving kehidupan manusia. Upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam ini bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada. Yang ketiga adalah antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Keempat, selain upaya tersebut, di atas mesti ada batas-batasan yang jelas di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Upaya integrasi dua nalar ini mutlak diperlukan demi menjaga kestabilan agama-agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin, namun tetap maju dan bersahabat dengan teks. Ada logika integralistik dalam harapan. Dua model pendekatan agama di atas menurut hemat penulis sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan di era masyarakat majemuk seperti sekarang ini. Dua pendekatan di atas, baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis, berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Pada akhirnya, idealnya di dalam diri para ilmuwan telah terjadi internalisasi antara logika normativitas dan historitas. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam resume video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.